ketika iman berdiri tanpa bukti historis. Jika sebuah keyakinan tetap dipertahankan meskipun tidak ada bukti faktual, atau bahkan bertentangan dengan temuan sejarah, maka dalam kajian filsafat agama hal itu sering disebut sebagai faith without evidence, atau dalam bahasa umum, iman buta, blind faith. Artinya, keyakinan tidak dibangun dari realitas yang bisa diuji, melainkan dari kepercayaan total pada otoritas teks atau tradisi. Itu adalah bentuk iman teologis tanpa fondasi empiris. Ketika seseorang tahu bahwa keyakinannya tak terbukti, itu berarti ia sadar secara intelektual bahwa klaim yang ia pegang tidak punya dasar empiris. Namun, pada saat yang sama, ia tidak siap melepaskannya. Karena keyakinan itu sudah menjadi bagian dari identitas, rasa aman, atau makna hidupnya. Dalam psikologi kognitif, ini disebut cognitive dissonance. Ketegangan batin antara apa yang kita tahu dan apa yang kita yakini. Kita tahu faktanya tidak mendukung keyakinan, tapi melepaskan keyakinan itu terasa seperti kehilangan diri sendiri. Di sini Muslim bersikap tidak mau jujur pada diri sendiri. Beberapa contoh. 1. Islam agama Abrahamik. Secara historis dan faktual, Islam tidak memiliki hubungan langsung dengan agama Abrahamik. Para sejarawan seperti L. Patricia Crone, Tom Holland, John Wansbrough, dan Anglican Award menunjukkan bahwa tidak ada bukti genealogis, linguistik, atau arkeologis yang menghubungkan komunitas Arab pra-Islam dengan Abraham atau Israel kuno. Nama Ibrahim dalam Al-Quran bahkan berbeda akar bahasa dengan Avraham dari Ibrani. Tidak ada jejak tentang kisah Ibrahim, Ismail, atau pembangunan Ka'bah di luar teks Islam. Bahkan, gagasan bahwa Ismail adalah leluhur bangsa Arab baru muncul setelah Islam berdiri, sebagai bagian dari konstruksi ideologis untuk menempatkan bangsa Arab dalam garis kenabian Yahudi. Dengan kata lain, secara fakta sejarah, Islam tidak mewarisi agama Abrahamik. Ia menciptakan ulang narasinya sendiri tentang Ibrahim. Perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, Islam mengidentifikasi dirinya sebagai kelanjutan dari agama para nabi, terutama Nabi Ibrahim. Al-Quran menggambarkan Ibrahim sebagai Hanfan Musliman, seorang yang lurus dan berserah diri kepada Allah, Al-Imran ayat 67. Dalam pandangan Islam, agama Muhammad bukan agama baru, melainkan pemulihan agama Ibrahim yang sejati. Sementara Yahudi dan Kristen dianggap telah menyimpang dari tauhid murni. Maka, secara doktrinal, Islam adalah agama Abrahamik. Bukan secara sejarah, tetapi secara iman. Secara teologis, Islam adalah agama Abrahamik, karena keyakinan bahwa ia meneruskan iman Ibrahim. Secara historis dan faktual, Islam bukan agama Abrahamik, karena tidak ada bukti kesinambungan yang nyata. Islam mengklaim warisan Ibrahim secara teologis, tetapi sejarah tidak mencatat jejak yang sama. 2. Isa figur teologis tanpa jejak historis. Secara historis dan faktual, jika benar Nabi Isa sebagaimana digambarkan Al-Quran pernah hidup, maka seharusnya ada jejak historis yang bisa diverifikasi. Siapa kaumnya dan di mana mereka hidup? Bagaimana bentuk ibadahnya dan kepada siapa mereka berdoa? Apa isi ajarannya? Dan dalam bahasa apa ia mengajar? Jika ia dan kaumnya telah punah, kapan dan karena apa mereka menghilang? Namun, semua pertanyaan itu tidak memiliki jawaban faktual yang bisa dibuktikan. Tidak ada manuskrip, prasasti, catatan Romawi, Yahudi, atau Kristen awal yang mencatat keberadaan sosok Isa bin Maryam seperti yang digambarkan Al-Quran. Tidak ditemukan jejak komunitas pengikut Isa di Timur Tengah yang memiliki ciri khas sebagaimana Islam gambarkan. Tidak ada arkeologi, liturgi, atau teks yang mencerminkan pola ajaran tersebut. Artinya, figur Isa dalam Al-Quran tidak identik dengan Yesus dari Nazaret yang dikenal dalam sejarah Kristen, melainkan reinterpretasi teologis yang muncul di dunia Arab abad ke-7, jauh setelah era Yesus historis. Ia hidup dalam teks, bukan dalam catatan sejarah. Para sejarawan seperti Patricia Crone, Tom Holland, dan John Wansbrough menegaskan bahwa Islam awal membentuk ulang tradisi monoteistik yang telah ada sebelumnya, termasuk tokoh Yesus, untuk membangun otoritas kenabian Muhammad dan legitimasi agama baru di tanah Arab. Dengan kata lain, Isa Qur'ani adalah figur teologis, bukan figur historis. 3. Ka'bah,
bangunan suci yang dihubungkan ke Ibrahim, tapi dibangun belakangan. Perspektif historis. Dalam narasi Islam, Ka'bah disebut sebagai rumah pertama yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Namun, dari sudut pandang sejarah dan arkeologi, tidak ada bukti apapun bahwa bangunan suci di Mekah sudah ada sejak zaman Abraham, sekitar 1800-2000 sebelum Masehi. Bahkan, para ilmuwan Muslim klasik pun banyak yang tidak sepakat dengan klaim itu. Sejarawan besar seperti Al-Azraqi, penulis Akhbar Makkah abad ke-9, dan Al-Tabari, penulis TRKH Al-Rusul wa Al-Mulk, mencatat bahwa Ka'bah telah dibangun dan dibongkar berkali-kali oleh berbagai generasi Arab sebelum Islam. Artinya, bahkan menurut tradisi Islam sendiri, Ka'bah yang ada di zaman Muhammad bukanlah bangunan Ibrahim yang asli, melainkan hasil rekonstruksi berulang, terutama oleh kabilah Quraisy menjelang kenabian Muhammad. Bukti arkeologis juga mendukung pandangan ini. Tidak ada satupun struktur batu di Hijaz yang bisa ditelusuri ke masa Abraham. Dan tidak ditemukan inskripsi atau catatan non-Islam yang menyebut Mekah sebelum abad ke-7 Masehi. Beberapa cendekiawan Muslim modern seperti Ahmad Amin, Mesir, penulis Fajar al-Islam, 1928, bahkan menulis, tidak ada bukti yang memastikan bahwa Ka'bah didirikan oleh Ibrahim. Yang dapat dipastikan hanyalah bahwa Ka'bah adalah pusat ibadah bangsa Arab jauh sebelum datangnya Islam. 4. Allah dalam Al-Quran, sosok ilahi yang tanpa jejak historis. Perspektif historis dan faktual. Dalam Al-Quran, Allah digambarkan sebagai Tuhan yang awal dan akhir, pencipta langit dan bumi, serta Tuhan yang telah berinteraksi dengan para nabi sejak zaman Adam hingga Muhammad. Namun, jika klaim ini diuji secara historis dan tekstual, muncul pertanyaan besar. Adakah bukti nyata bahwa sosok Allah dalam Al-Quran sudah dikenal dan disembah oleh manusia sebelum munculnya Islam? Faktanya, tidak ada bukti historis, arkeologis, maupun filologis yang menunjukkan eksistensi Allah sebagai Tuhan universal sebelum abad ke-7 Masehi. Prasasti-prasasti Arab pra-Islam yang telah ditemukan, baik di Najran, Dadan, maupun Yaman, memang menyebut banyak dewa seperti Hubal, Alat, Al-Uzza, dan Manat. Di antara ratusan inskripsi itu, tidak ada yang menggambarkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan pencipta alam. Istilah Allah sendiri berasal dari bentuk Arab Al-Il, yang berarti Sang Tuhan. Dan pada masa pra-Islam digunakan secara generik, bukan sebagai nama Tuhan yang unik. Dengan kata lain, Allah bukanlah nama pribadi Tuhan, tetapi sebutan umum seperti Tuhan dalam bahasa modern. Baru setelah munculnya Islam, istilah itu diubah menjadi nama khusus bagi Tuhan Tunggal, lalu diproyeksikan ke masa lampau sebagai Tuhan yang sama yang disembah oleh para nabi sebelumnya. Sejarawan John Wansbrough, Quranic Studies, 1977, dan Patricia Crone, Hagaris, 1977, McCann Trade and the Rise of Islam, 1987, mencatat bahwa konsep monoteisme Allah dalam Islam adalah hasil perkembangan teologis yang muncul di Hijaz dalam konteks pengaruh Yahudi dan Kristen di abad ke-7. Bukan pewarisan langsung dari tradisi Ibrani kuno. Bahkan, tidak ada catatan atau teks pra-Muhammad yang menyebut bahwa Allah pernah berbicara kepada manusia atau mengutus malaikat kepada nabi-nabi sebelumnya. Semua kisah wahyu dari Allah kepada nabi-nabi terdahulu hanya muncul di dalam Al-Quran sendiri, tanpa dukungan bukti eksternal atau paralel dari teks Yahudi Kristen. Pernyataan ini menunjukkan pengakuan internal bahwa Ka'bah adalah produk perkembangan keagamaan Arab pra-Islam, bukan warisan langsung dari Ibrahim. 5 Taurat, Zabur, dan Injil, kitab yang diklaim, tapi tak pernah terbukti. Perspektif historis. Al-Quran berulang kali menyebut 3 kitab wahyu sebelum dirinya. Taurat, kitab Musa, Zabur, kitab Daud, dan Injil, kitab Isa. Islam mengajarkan bahwa ketiganya berasal dari Allah yang sama, hanya saja isinya telah diubah oleh manusia. Al-Baqarah ayat 79. Namun, jika ditinjau secara sejarah dan filologi, muncul pertanyaan besar. Di manakah ketiga kitab itu? Apakah pernah ada naskah-naskah yang bisa disebut Taurat, Zabur, dan Injil seperti yang dimaksud Al-Quran? Faktanya, tidak ada satupun bukti historis yang menunjukkan keberadaan kitab dengan nama-nama itu dalam bentuk yang diakui Al-Quran. Taurat. Dalam tradisi Yahudi, yang disebut Torah, bukanlah kitab yang turun langsung kepada Musa dalam bentuk teks siap pakai, melainkan kumpulan hukum dan narasi yang disusun selama berabad-abad, kemudian dibakukan menjadi 5 kitab Musa, Pentateuch,
sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Tidak ada bukti arkeologis atau manuskrip kuno yang menunjukkan bahwa Musa pernah menulis atau menerima kitab fisik yang disebut Taurat. Semua salinan yang ada adalah hasil redaksi para imam Yahudi berabad-abad setelah periode yang diklaim. Dengan kata lain, Taurat dalam Al-Quran tidak pernah terbukti ada sebagai kitab historis yang diturunkan kepada Musa. Zabur. Al-Quran menyebut bahwa Nabi Daud diberi kitab Zabur, Al-Isra ayat 55. Namun, dalam tradisi Yahudi dan Kristen, tidak dikenal kitab bernama Zabur. Yang ada adalah Mazmur, Psalms, kumpulan doa dan pujian yang disusun oleh banyak penulis dalam waktu panjang, bukan satu kitab wahyu tunggal. Tidak ada bukti bahwa Daud menulis kitab wahyu yang diilhamkan oleh Tuhan secara langsung. Jadi, seperti Taurat, Zabur versi Islam tidak ditemukan dalam sejarah. Injil. Al-Quran menggambarkan Injil sebagai kitab yang diturunkan kepada Isa, Al-Maidah ayat 46. Namun, tidak pernah ada bukti bahwa Yesus dari Nazaret menulis atau menerima kitab semacam itu. Dalam sejarah Kristen awal, tidak ada satupun Injil yang ditulis oleh Yesus. Semua Injil, Markus, Matius, Lukas, Yohanes, disusun puluhan tahun setelah kematiannya oleh para murid atau pengikut. Bahkan, istilah Injil, Evangelion, berarti kabar baik, dalam bahasa Yunani bukan nama kitab, melainkan istilah untuk pesan keselamatan dalam ajaran Yesus. Dengan demikian, Injil versi Islam, sebuah kitab wahyu dari langit, tidak pernah tercatat dalam sejarah. Para sejarawan agama seperti John Wansbrough, Quranic Studies, 1977, Patricia Crone, Hagaris, 1977, dan Anglican Award, The Quran and Late Antiquity, 2019. Sepakat bahwa Al-Quran tidak mengacu pada teks-teks yang benar-benar eksis, melainkan pada gagasan kitab wahyu yang beredar dalam budaya monoteistik di timur dekat akhir antik.